Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat sah salat, dan itu adalah taharah. Taharah secara bahasa artinya membersihkan yang kotor. Namun secara syariat adalah mengangkat hadas kemudian menghilangkan najis. Oleh karenanya para ulama membagi taharah terbagi kepada dua. Yang pertama, taharah dari hadas. Seperti misalnya hadas besar, maka tentunya untuk menghilangkannya akan dicuci. Begitu juga dengan hadas kecil, dan menghilangkannya adalah dengan beruduk. Dan air yang dijadikan untuk beruduk adalah air yang suci. Kalau sekiranya tidak menemukan air, maka boleh bagi kita bertayamum, atau kalau sekiranya tidak sanggup untuk menggunakan air. Kemudian bagian yang kedua ada taharah dari najis. Dan caranya adalah menghilangkan najis tersebut, baik itu di badan atau di pakaian atau di tempat di mana kita akan. Dan kalau sekiranya masih ada sisa, baik itu warnanya atau baunya, setelah kita membersihkannya, maka itu tidak ada masalah setelah kita berusaha. Karena najisnya sudah hilang walaupun masih ada sisa warna ataupun baunya setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Kemudian, juga di antara najis yang mesti dihilangkan dari badan, pakaian, dan tempat kita berwudu adalah kencing. Kemudian sisanya. Kemudian darah, kecuali darahnya sedikit. Begitu juga kencing atau kotoran hewan yang haram dimakan. Maka itu semuanya adalah najis. Adapun hewan yang boleh dimakan, maka kencingnya dan kotorannya tidak najis. Begitu juga di antara bentuk yang najis adalah bangkai, kemudian babi, anjing, kemudian ada mazi dan wadi. Mazi dan wadi adalah sesuatu yang keluar, namun dia bukan sesuatu yang keluar karena syahwat atau bukan karena syahwat. Kemudian agama Islam memaafkan kalau sekiranya najis tersebut tidak terlalu banyak dan sulit bagi kita untuk menghindar darinya. Begitu juga apabila seseorang muslim ingin menghilangkan najis yang keluar dari dubur atau dari kubulnya, baik itu karena buang air kecil atau buang air besar, maka di antara salah satunya adalah dengan menggunakan air. Kalau sekiranya mereka tidak menemukan air, maka boleh menggunakan batu atau yang sejenis seperti tisu ataupun yang lainnya. Dan tidak mesti bagi seseorang harus senantiasa menggunakan istinja dikala mereka berwudu. Artinya tidak mungkin setiap kali mereka berwudu mereka harus membersihkan istinja. Akan tetapi mereka beristinja, membersihkan dubur dan kubulnya dikala keluar kencing atau dikala mereka buang air kecil atau juga dikala mereka buang air besar. Kemudian nanti membersihkannya. Kemudian mereka betul-betul meyakini bahwa apa yang mereka lakukan betul-betul sudah dibersihkan darinya. Itu adalah di antara salah satu yang istinja dari buang air kecil dan juga buang air besar. Dan tentunya harapan kita untuk mensucikan diri sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim dikala mereka beribadah kepada Allah, mereka harus memperhatikan hal-hal yang bisa mengundang najis atau yang bisa menyebabkan mereka tidak sempurna ibadahnya. Dan semoga Allah bersihkan diri kita dari najis secara zahir atau juga secara batin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.